Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahibail kiram, para pemirsa Rasil dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi kita semua dan memberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada pemaparan yang lalu kita telah menegaskan soal kepemimpinan Islam, di mana dengan kita paparkan beberapa firman Allah dari Al-Quranul Karim, baik surat An-Nisa ayat 144 ataupun surat Al-Ma'idah ayat 51, begitu juga surat At-Taubah ayat 23, terang benderang di hadapan kita bahwa umat Islam hanya boleh dipimpin oleh umat Islam. Nah, ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang menggelitik. Bagaimana kalau sang pemimpin yang non-muslim tadi orangnya baik, orangnya jujur, orangnya cerdas, nah, orangnya bertanggung jawab, orangnya rajin, dan dia mampu untuk memimpin masyarakat. Apakah mereka tetap tidak boleh untuk memimpin orang-orang Islam, yaitu di wilayah daripada umat Islam itu sendiri? Nah, maka dengan ini saya jawab dengan tegas, hukumnya tetap tidak boleh. Karena ini persoalan hukum. Ini bukan persoalan dia itu baik atau tidak baik, rajin atau tidak rajin, dia itu jujur atau tidak jujur. Bukan persoalan itu. Persoalan yang prinsip adalah umat Islam hanya boleh dipimpin oleh umat Islam di wilayah daripada mayoritas umat Islam. Berbeda halnya kalau umat Islam itu hidup di wilayah mayoritas non-muslim. Tentu umat Islam itu harus menyesuaikan diri, yaitu mengikuti, beradaptasi dengan mereka-mereka yang ada di luar Islam itu sendiri. Tapi kalau di lingkungan mayoritas Islam, umat Islam tetap harus dipimpin oleh orang Islam. Nah, kalau persoalannya adalah tapi mereka baik, mereka jujur, mereka cerdas, mereka bertanggung jawab. Nah, maka di sini saya ingin memberikan satu pemandangan supaya kita lebih mudah untuk memahami persoalan ini. Saya berikan contoh. Kalau ada seorang muslim memiliki seorang anak gadis, kemudian dilamar oleh seorang pemuda non-muslim, hukumnya tentu haram. Tidak boleh. Lalu kita katakan kepada orang tua daripada anak gadis tadi, tapi non-muslim ini baik, tapi dia jujur, tapi dia bertanggung jawab, tapi dia kaya raya, tapi dia setia, tapi dia ini kaya raya, dia bertanggung jawab, dia penuh cinta. Apakah dengan demikian yang haram itu menjadi halal? Tentu tidak. Walaupun si non-muslim tadi baik, setia, kaya raya, lembut, santun, ramah, tetap dia tidak boleh mengawini anak gadis si muslim tadi. Kenapa tidak boleh? Karena Al-Quran dan hadis telah menetapkan haram perempuan-perempuan muslimat menikah dengan orang-orang di luar Islam. Nah, jadi persoalannya bukan persoalan dia baik atau tidak baik. Ini persoalan agama. Dan ini bukan persoalan rasis atau fasis atau persoalan sektarian. Tidak, ini persoalan hukum Al-Quran. Ini persoalan keyakinan, ini persoalan akidah dan syariat yang tidak boleh dilanggar oleh umat Islam. Nah, jadi kalau kita punya anak gadis muslimah dilamar oleh orang di luar Islam, tentu nggak boleh kita terima. Walaupun dia itu baik, jujur, setia, kaya raya, bertanggung jawab. Bukan persoalan itu. Persoalannya ini berbeda agama. Nah, yang berbeda agama ini Anda tidak boleh untuk menikahi anak gadis kami. Karena ini ketetapan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau kita tolak, bukan berarti kita memusuhi dia, kita menghujat dia, kita mencaci maki dia. Bukan, kita menolak karena memang diharamkan oleh agama. Begitu juga soal kepemimpinan. Kami umat Islam nggak boleh dipimpin oleh orang di luar Islam. Tapi dia baik, dia kaya, dia jujur, dia bertanggung jawab. Ya, baiknya kita puji. Kemudian dia punya bertanggung jawab, kita hargai. Nah, kemudian dia itu orang baik, orang rajin, orang cerdas, kita apresiasi. Tapi tetap nggak boleh jadi pemimpin kami. Nah, kenapa nggak boleh? Ya karena Al-Quran melarang.
Karena hadis Nabi melarang. Nah, jadi ini persoalan bukan dia tidak boleh karena kita memusuhi dia, kita menghujat dia, kemudian kita ingin beritikat untuk menganiaya dia. Bukan. Ini karena Al-Quran melarang. Nah, jadi politik umat Islam itu bukan politik sektarian, tapi politik mengikut Al-Quran. Nah, ini persoalannya. Nah, di sini kalau umat Islam sudah mengikuti politik yang diajarkan oleh Al-Quran, ya wajib diapresiasi dong. Wajib dihargai, wajib dihormati. Jangan kemudian umat Islamnya dihujat. Oh, Anda ini diskriminatif. Oh, Anda ini intoleran. Oh, Anda tidak menghargai daripada umat beragama lain. Bukan. Andai kata Al-Quran mengizinkan, persilakan orang kafir pimpin umat Islam. Andai kata Al-Quran mengizinkan, silakan orang kafir kawin, yaitu dengan anak-anak gadis orang Islam. Ini persoalannya Al-Quran melarang. Dan kami wajib untuk tunduk kepada Al-Quran. Nah, sehingga orang di luar Islam sebaik apapun dia, maaf, tetap kalian tidak boleh menjadi pemimpin kami. Begitu juga orang di luar Islam sebaik apapun dia, tetap kalian tidak boleh kawin dengan anak gadis kami. Bukan karena kami memusuhi kalian, bukan kami karena diajarkan untuk membenci kalian, menghujat kalian. Bukan, karena kami dilarang Al-Quran. Al-Quran itu sumber daripada segala sumber hukum. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan semacam ini, masyarakat awam yang ada di mana-mana bisa lebih memahami sikap daripada orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nah, berbeda kalau orang Islam tinggal di Amerika Serikat, umpamanya. Nah, di sana mayoritas bukan Islam, kemudian sedang terjadi pemilihan presiden. Nah, dua-dua calon, dua-duanya bukan Muslim. Cuman yang satu memusuhi Islam. Yang satu lagi tidak memusuhi Islam. Maka orang Islam yang ada di Amerika sudah menjadi kewajibannya untuk memenangkan calon presiden yang tidak memusuhi Islam. Walaupun dia bukan Islam. Ini kondisi berbeda. Ini kondisi darurat. Kondisi bukan di negeri Islam. Tapi kalau di negeri mayoritas Islam seperti Indonesia, seperti Brunei, seperti negara-negara Islam yang lainnya, ya tentunya pemimpinnya harus Islam. Tidak boleh pemimpin daripada umat agama di luar daripada Islam. Nah, jadi tolong dipahami. Sekali lagi tolong dipahami. Bukan kami ini diajarkan membenci kalian, memusuhi kalian. Hei umat yang ada di luar Islam. Bukan. Karena Al-Quran melarang kami mengangkat Anda sebagai pemimpin kami. Karena itu sebaik apapun Anda, kami apresiasi kebaikan Anda. Tapi Anda tetap tidak boleh memimpin kami. Dan orang-orang di luar Islam sebaik apapun Anda, kami apresiasi kebaikan Anda, kami hormati, kami hargai. Tapi walau bagaimanapun juga, kalian tidak boleh menikahi anak-anak gadis kami. Bukan karena kami benci, bukan karena kami iri, dengki, kemudian hasut, memusuhi kalian. Tidak. Hanya karena Al-Quran telah menetapkan sedemikian rupa. Dan bagi kami umat Islam, Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Sebagaimana kami menghargai ajaran agama Anda yang harus Anda jalankan dengan seksama, maka tolonglah hargai kami, yang mana kami harus menjalani ajaran daripada kitab suci kami, Al-Quran. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan bagi seluruh umat Islam. Sekali lagi dan sekali lagi, ayat suci di atas ayat konstitusi. Sekali lagi dan sekali lagi, umat Islam hanya boleh dipimpin oleh umat Islam. Dan ingat, yang boleh memimpin umat Islam bukan sembarang orang Islam, tapi orang Islam yang beriman, orang Islam yang bertakwa, orang Islam yang berakhlakul karimah, bukan orang Islam yang korup, bukan orang Islam yang jahat, bukan orang Islam yang khianat, tapi orang Islam yang jujur, adil, cerdas, bertanggung jawab, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.